Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih membahas berita tentang Arema FC. Bagi yang belum subscribe ke channel ini, diharapkan untuk subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru ketika kami melakukan upload video seputar Arema FC. Simak video ini sampai akhir agar mendapat informasi yang terbaru darinya. Marilah kita simak berita Arema pada hari ini. Arema FC memastikan diri sebelum penutupan pekan ke-27. Arema FC bertengger di posisi ke-6 klasemen atau di papan atas dengan raihan poin sebanyak 42 dari hasil 27 kali pertandingan. Dan saat ini memasuki masa libur karena jeda kompetisi dan libur hari raya. Diketahui Arema FC sendiri akan bertanding melawan Madura United pada pekan ke-28, kemudian akan menyambangi markas dari Persita Tangerang pada tanggal 20 April nanti, kemudian akan menjamu Persebaya Surabaya pada tanggal 28 April. Kemudian selanjutnya Arema akan menyambangi markas dari Persis Solo pada tanggal 5 Mei dan akan menjamu Persik Kediri pada tanggal 11 Mei dan akan melakukan perjalanan jauh menuju markas dari PSBS Biak pada tanggal 18 Mei dan ditutup dengan menjamu Semen Padang pada 24 Mei mendatang, yang artinya pekan ke-34 akan terjadi pada tanggal 24 Mei, penutupan Liga 1 BRI musim kompetisi 2024-2025 kala Arema FC menjamu Semen Padang. Dan inilah 7 sisa laga yang akan dilakoni Arema FC setelah libur usai. Zi Gomez berpendapat bahwa timnya bisa bertahan di papan atas. Tentu saja hal ini tidak sembarangan. Ia menekankan bahwa itu bisa terjadi akibat keselarasan dalam tim dalam mengolah apa yang ia telah berikan, yaitu strategi terbaru darinya untuk Arema FC. Zi Gomez menegaskan bahwa Arema FC nantinya akan bisa finish di papan atas. Itu harus diimbangi dengan kerjasama tim dan selalu fokus dalam pertandingan, serta bisa memperoleh upgrade tentang strategi setiap kali pertandingan berlangsung. Jadi sering kita lihat Zi Gomez ini memberikan instruksi pada jeda babak pertama dan babak kedua. Inilah yang selama ini dilakukan olehnya untuk bisa bangkit ketika di babak pertama mengalami kebuntuan. Dan hal itu terbukti sampai saat ini ke pekan ke-27. Arema FC mampu mengumpulkan sebanyak 42 poin dan itu tidak akan tersentuh oleh zona degradasi pada musim ini, yang artinya satu slot untuk Liga 1 musim depan sudah diamankan oleh Arema FC. Kita tinggal menunggu bagaimana keputusan manajemen, apakah masih akan tetap memakai jasa Zi Gomez untuk Liga 1 musim depan. Yang jelas Arema FC akan diuntungkan oleh beberapa musuh dalam Liga 1, dalam tanda kutip musuh di lapangan. Hal ini akan terbukti pada nanti pekan ke-32 dan 33, di mana kompetitor terdekat Arema FC akan menghadapi tim-tim papan atas. Yang artinya pada pekan itulah yang akan digunakan Arema FC untuk bisa menambahkan 6 poin setidaknya untuk mengamankan papan atas, sedangkan kompetitor lainnya masih harus berjuang melawan tim-tim besar seperti Persib Bandung, kemudian Dewa United dan Persija Jakarta serta Persebaya Surabaya. Arema sendiri akan bersua Persebaya pada 28 April mendatang. Semoga saja Arema bisa mengunci kemenangan karena memang sudah dirindukan untuk bisa menang melawan Persebaya di atas lapangan hijau.
Ini akan menjadi momen tersendiri bagi Aremania, dan semoga pertandingan tersebut tidak menjadi hal yang pernah terjadi pada medio 2022 lalu, lebih tepatnya di Stadion Kanjuruhan. Masih belum diketahui di manakah venue antara Arema FC versus Surabaya, ataukah bisa digelar di Kanjuruhan lagi atau masih menggunakan Stadion Supriyadi sebagai home base sementara Arema FC, atau malah akan menggunakan venue yang netral di tempat lain. Sepertinya itu akan menjadi hal yang cukup aman jika hal itu dilakukan di luar dari basis kedua kesebelasan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi si Gomez ini optimis untuk bisa mengalahkan kompetitor yang ada di sisa 7 pertandingan yang ada dan mengunci posisi papan atas sampai finish di Liga 1 musim kompetisi 2024-2025 ini. Ada beberapa kata yang menurut beberapa penggawa Arema itu bisa menenteramkan jiwa-jiwa mereka. Kata-kata itu seperti ini yang diucapkan oleh Zi Gomez, bahwa apapun yang terjadi kita adalah satu kesatuan, tidak ada saling menyalahkan, dan tetap berjuang bersama, saling bahu-membahu untuk meraih kemenangan. Jika ada kesalahan kita harus tambal itu, dan jika ada kemenangan kita harus tetap fokus pada pertandingan berikutnya. Dan si Gomez pun selalu menekankan untuk selalu rendah hati dan selalu fokus dalam pertandingan dan tidak membeda-bedakan antar teman satu dan teman lain di dalam suatu klub. Inilah yang membuat mereka memiliki kepercayaan yang cukup kepada Zi Gomez untuk bisa meraih target dari manajemen, yaitu papan atas pada akhir klasemen nanti. Target ini sempat berubah-ubah sebelumnya ketika mendapati Arema FC sedang dalam keadaan terpuruk. Namun kita harus realistis terhadap apa yang ada. Skuad sudah terbentuk dengan baik, dan tentu saja dengan kehadiran William Marsilio nantinya di sisa 7 laga maka akan menggenapi kekuatan dari tim Singoedan untuk bisa menang di setiap pertandingan di sisa 7 laga yang akan dijalani mulai pekan ke-28 sampai pekan ke-34 nanti. Bagaimana menurut kalian? Apakah Zi Gomez sudah bisa diterima oleh Aremania? Apakah Aremania sudah membuka hati untuk satu pelatih ini yang dianggap mengecewakan saat ia melatih awal-awal bagi Arema FC, dan saat ini sepertinya sudah mendapatkan tempat di beberapa Aremania yang mulai melunak sikapnya akan perubahan yang telah dibawa bersama Arema FC. Thank you for watching. See you next time on the next video. Jangan lupa tulis atensi kalian di kolom komentar.